Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Kembali dengan saya Kang Mas Ruhan. Oke, saya akan membicarakan tentang tanda-tanda bahwa bisnis Anda harus segera beralih atau diganti. Nah, ini yang kadang-kala kita tidak tanggap ya. Jadi tanda-tanda Anda saatnya mengganti model bisnis. Ada cerita begini, sudah usaha bertahun-tahun, misalkan jual makanan atau misalkan jual bahan makanan, bertahun-tahun nyaman, tapi penghasilannya kok malah minus, bukan tambah harta tapi malah berkurang hartanya. Contohnya bukan punya tabungan tapi malah punya banyak hutang. Nah, ini bahaya. Itu salah satu tanda-tanda Anda baiknya mengganti model bisnisnya. Karena apa? Hitung saja, apabila lebih banyak minusnya daripada keuntungannya, itu masalah. Berarti Anda salah memiliki bisnis itu, atau kalimatnya Anda salah memilih model bisnisnya. Nah, kalau di mana-mana ya namanya bisnis kan pengennya cari keuntungan kan, tapi kadang-kadang ada orang, memang saya bisanya ini tok kok, aku sukanya cuman ini kok, ya akhirnya berani hutang dan nggak bisa bayar hanya demi usaha itu. Nah, itu kan bunuh diri namanya. Ya disebut gimana ya, kurang cerdas dalam memilih keputusan. Jadi bisnis itu jangan dengan perasaan, tapi dengan logika perhitungan angka. Kalau hanya dengan perasaan saja, tidak dengan logika perhitungan angka, ya endingnya ya seperti itu. Minus juga dinikmati gitu, punya hutang malah dinikmati. Padahal punya bisnis harusnya bisa menyelesaikan hutang, punya bisnis harusnya malah bisa menabung, punya tabungan, bisa beli rumah dan lain sebagainya, kan begitu. Nah, kalau punya bisnis malah rugi, berarti kan tidak menggunakan manajemen, tidak menggunakan akal rasional, hanya menggunakan perasaan. Sepertinya jalan kok, aku sudah nyaman kok, kayaknya ini nggak ada apa-apa kok, ya nggak apa-apa, biarinlah, punya hutang yang penting aku menikmati. Nah, itu kan ini disebut bisnis dengan menggunakan perasaan, bukan menggunakan rasionalitas, tidak menggunakan logika. Nah, kalau Anda sudah bisnis dengan cara itu, tanda-tanda seharusnya segera ganti model bisnis. Kenapa? Karena minus kok, gitu. Atau sepi berkepanjangan. Sepi berkepanjangan. Memang beberapa tahun, sudah lebih dari 2 atau 3 tahun nggak menghasilkan uang. Memang sepi, dari awal sepi. Ya gimana namanya sepi? Ya otomatis penghasilannya tidak ada. Nah, segera ganti model bisnis yang lain. Kalau memang tidak ada penjualan, jangan dipaksakan. Berarti rezeki Anda tidak di bisnis itu. Maka segera mengganti model bisnis yang lain. Nah, itu. Terus terkadang selain sepi atau tadi yang pertama minus terus, Anda mulai tidak nyaman dalam bisnis yang Anda jalani. Sering konflik. Ya, jadi percekcokan dalam keluarga, jadi problem kepada orang tua, jadi masalah terhadap orang lain. Ini juga perlu diganti bisnis modelnya. Contoh, misalkan Anda berbisnis dan itu ada efek buruk kepada masyarakat, ada limbah ya. Dan limbah itu tidak bisa diatasi. Ya, kalau memang di situ berisiko, nggak boleh, ya mending Anda ganti bisnis yang lain atau berpindah tempat. Karena ada beberapa bisnis yang ada limbahnya dan itu mengganggu. Contoh,
bisnis ternak ayam. Itu kan bau makanan ayam, bau kotoran ayam, bau obat ayam itu kan nggak enak, menyengat kan. Nah kalau Anda bisnisnya yang ternak ayam ini di lokasi dekat pemukiman, atau tadinya nggak ada pemukiman karena lama-lama penduduk itu padat dan jadi pemukiman, ya itu bermasalah. Anda akan jadi konflik. Nah kalau seperti ini Anda bisa ganti model bisnis yang lain atau pindah tempat yang memang sepi. Jadi banyak hal. Atau bisnis ini bermasalah dengan keluarga, ada trauma dengan keluarga, ya ganti saja modelnya. Misalkan orang tua nggak meridhoi, orang tua tidak suka, orang tua nggak seneng. Kan ada ya, mohon maaf, orang punya bisnis laundry yang nggak terlalu rame dan orang tuanya protes, kamu kok ngurusi laundry sih, itu kan pakaian kotor orang. Pokoknya orang tuanya itu marah-marah terus gara-gara ngurusi laundry itu. Ya kalau memang keadaannya seperti itu, ya mending ganti model bisnis lah. Orang tua tidak meridhoi kok, dan hasilnya juga belum banyak. Kecuali hasilnya banyak. Nah kalau hasilnya banyak bisa bayar karyawan kan gitu. Anda tidak terjun langsung, bisa menyampaikan ke orang tua, Bu ini alhamdulillah hasilnya banyak kok, saya bayar karyawan, saya nggak ngurus sendiri. Mungkin orang tuanya akan lebih menerima. Tapi kalau hasilnya juga nggak banyak, orang tua juga nggak meridhoi, mending stop, ganti model bisnis yang lain. Yang terakhir, kondisi zaman. Seringkali kita itu nyaman dengan zonanya, zona nyaman bahasanya. Karena nyaman dengan zonanya sendiri atau di zona nyaman, kadangkala menolak perkembangan zaman atau tidak siap menerima perubahan perkembangan zaman. Nah ini jadi problem besar, sehingga salah satu tanda Anda harus ganti model bisnis yang lain, ya ini, apakah bisnis Anda bisa mengikuti perkembangan zaman atau tidak. Kalau memang sudah tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, tidak bisa ditarik kepada zaman yang sekarang, zaman teknologi, ya saatnya Anda berganti model bisnis. Kenapa? Karena mau gak mau sekarang zamannya elektronik, zaman serba mesin, zaman teknologi, ya harus menggunakan kecanggihan teknologi untuk mengejar zaman yang update, zaman yang berubah. Jadi kalau Anda berbisnis masih model yang lama dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, ya segeralah ganti model bisnis yang mengikuti perkembangan zaman, supaya Anda tidak hangus ditelan zaman. Contoh, dulu handphone yang paling rame Nokia kan. Nah Nokia ketinggalan dengan Android. Akhirnya kan Android yang rame, Nokianya tenggelam. Lama Nokia bangkrut, tenggelam. Nah setelah mulai belajar kerjasama atau dengan versi Android, baru kan ada pemasaran lagi HP Nokia. Nah saat itu Nokia terlambat untuk mengikuti perkembangan zaman atau terlambat update, makanya harus berganti model. Nah modelnya tetap handphone, tapi bukan Nokia yang lama, tapi Nokia yang versi baru, yaitu Nokia versi Android. Nah itu, jadi modelnya kadangkala bisa saja jenis bisnisnya, bisa saja jenis model yang dijual gitu. Kalau Nokia jualnya tetap elektronik handphone, cuman model yang dijual sekarang berbentuk perkembangan, yaitu menggunakan Android. Nah itu, jadi makanya tetaplah belajar terus, jangan berhenti, dan niatkan belajar itu karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk bukalah diri kita, diri Anda, diri saya, bersama-sama membuka wacana baru bahwa ini memang zaman teknologi. Kita belajar dengan perkembangan teknologi supaya kita bisa menentukan bisnis yang tepat di zaman sekarang. Terima kasih.
Sukses untuk Anda. Saya Kang Mas Rohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.